Baik, materi pertama ya sudah kita simak dengan baik. Untuk selanjutnya ada materi berikutnya mengenai identifikasi resiko yang juga akan disampaikan oleh Dr. Igun Winarno, spesialis anestesi. Akan saya bacakan tujuan penyampaian materi ini. Yang pertama, tujuan dari materi identifikasi resiko adalah untuk mengetahui definisi resiko, mengetahui apa itu resiko dan efek dari resiko. Yang ketiga, memahami efek resiko yang tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, mengenali resiko dari unit kerja masing-masing. Baik, sembari kita menunggu narasumber, teman-teman bisa mengerjakan pretest yang kami share di chat room Zoom. Oke, monggo dicek di chat roomnya. Silahkan mengerjakan pretestnya. Kemudian kita simak materi berikutnya mengenai identifikasi resiko. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita masih dirahmati dan hari ini kita sudah mengerjakan pretest. Pretestnya sudah ya, Mbak Dias ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pada saat post-testnya kita semua bisa ada kemajuan dari hasil pretest. Buat teman-teman semuanya, saya dari panitia, sekali lagi, ini yang diketuai oleh Bapak Gusmanto. Saya dikasih untuk ngisi materi tentang identifikasi risiko. Dan buat teman-teman semuanya, saya informasikan bahwa salah satu RTL ya, salah satu RTL dari kegiatan IHT IHT manajemen risiko ini adalah lomba FMEA ya. Nanti ada lomba FMEA, untuk HUT di RSUD Cibarang ya. Ini mohon maaf, saya sedikit terganggu dengan suara nger-nger itu di Zoom, dengeran nggak sih? Enggak, kalau dengeran suruh berhenti dulu aja. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah manajemen risiko, ini belum diedit ya. Kalau kita berbicara mengenai masalah manajemen risiko, kita tidak akan terlepas dengan beberapa hal ya. Kalau kita berbicara mengenai masalah manajemen risiko, kita tidak terlepas dari beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah tentang yang harus ya. Kalau kita berbicara manajemen risiko, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah tentang persiapan dan penentuan dari konsep yang akan kita jalankan ya. Jadi persiapan dan penentuan konsep yang akan kita jalankan. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan ini adalah bahwa manajemen risiko ini akan meliputi pada area kerja yang mana gitu loh ya. Area kerja yang mana. Kemudian yang kedua, tujuan atau sasaran dari manajemen risiko ini yang akan ingin kita capai. Dan yang ketiga, mungkin kita akan berbicara mengenai masalah faktor-faktor yang menjadi pendukung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat ya. Artinya bahwa nanti dalam kita melaksanakan manajemen risiko ini benar-benar kita harus mempersiapkan diri dengan baik dengan penentuan konsep yang akan kita gunakan seperti tadi itu tentukan area kerjanya ini area yang mana, tujuannya, sasarannya dan faktor apa yang bisa menjadi pendukung dan faktor apa yang bisa menjadi penghambat. Artinya kita di sini dalam berbicara masalah ranah input, yaitu dalam ranah persiapan tahap yang awal. Kemudian di tahap yang kedua, nggak bisa nih next. Di tahap yang kedua, next Mas Adrian. Di tahap yang kedua adalah mengenai tentang identifikasi risiko, ya. Di dalam identifikasi risiko ini nanti kita harus benar-benar memahami bahwa kontennya itu apa, area risikonya itu apa, ya. Kontennya apa, area risikonya apa. Kemudian kita harus mengetahui tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita harus sadar diri bahwa ada sebuah risiko yang sedang mengancam kepada diri kita.
Dan tentunya ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan proaktif. Ya, kalau kita sudah ada sebuah risiko, maka langkah yang perlu kita lakukan dalam identifikasi ini adalah kita lakukan secara proaktif. Apa sih yang yang menentukan sebuah risiko ini? Dan satu hal yang buat teman-teman semuanya harus pahami betul bahwa risiko ini jangan kita pikir bahwa katakanlah ada seorang dokter, perawat. Kita berbicaranya risiko di sekitar kita aja. Tetapi kalau kita berbicara di sekitar rumah sakit ini, risiko ada yang bersifat risiko klinis maupun risiko non klinis. Jangan salah buat kita semua. Justru risiko non klinis itu juga sangat besar buat kita. Contohnya adalah risiko finansial, kerugian rumah sakit, administrasi klaim yang kemungkinan kalau perawatan terlalu panjang, loss-nya tinggi. Maka ini sebuah risiko bahwa akan terjadi over cost. Maka nanti tim administrasi klaim pun bisa menyusun sebuah identifikasi risiko, menyusun FMEA, kemungkinan untuk terjadinya over cost. Ini dari sisi finansial mungkin. Tapi dari sisi operasional pun bisa. Bagaimana sebuah rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik, sistem manajerial berjalan dengan baik atau tidak. Dan juga sumber daya. Nah ini sumber daya itu juga penting nanti ke depan. Bagaimana kualifikasi SDM yang kita punya. Sesuai dengan profesionalitasnya atau tidak. Nah ini yang selanjutnya adalah strategi. Ya, strateginya. Kalau sudah tahu strateginya mau gimana? Masalah hukum atau masalah registrasi. Jangan pikir di rumah sakit itu resiko hukum itu tidak ada. Justru kalau di rumah sakit kota besar, resiko untuk terjadinya permasalahan hukum itu sangat besar. Tuntutan. Ya kalau data di Amerika saja nih ya, data di Amerika saja. Itu resiko hukum tuntutan terhadap rumah sakit atau dokter itu sangat besar. Dan kebetulan saya sebagai seorang dokter anestesi, ternyata tuntutan terbesar menurut data di Amerika itu adalah dokter anestesi. Makanya dokter anestesi kalau bayar premi asuransi kesehatan untuk dokter itu bayarannya termasuk golongan pertama yang paling tinggi. Kalau kayak saya aja mempunyai asuransi aja setahun sekitar berapa ya, 7,5 juta lah. Dia mudah-mudahan. Tapi kita tidak ingin untuk masalah itu, ya. Jadi kemudian setelah kita proaktif harus apa? Yang terakhir adalah harus reaktif. Reaktif itu manakala terjadi apa? Satu, sebagai contoh ada tuntutan hukum, ada berita di koran, katakan RSUD Aji Barang lalai dari sisi keamanan sehingga terjadi seorang bayi yang dibawa kabur oleh pengunjung. Ini adalah sebuah kejadian sentinel apabila sudah masuk ke ranah hukum atau berita yang membuat heboh dan sebagainya. Kalau sudah tahap ini, identifikasi risiko itu bersifat reaktif. Kita harus benar-benar reaktif, bergerak cepat, menggali apa yang menjadi penyebab, kemungkinan dampaknya nanti seperti apa, dampak hukum, dampak kepercayaan, trust, pelanggan, dan sebagainya. Ini penting, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang analisis dan evaluasi risiko. Nah nanti di web ini nanti akan lebih diperdalam oleh tim manajemen risiko yang lain dari Mas Gusmanto ya dan sebagainya. Itu adanya penggalian ya. Tadi ada sebuah risiko. Ada yang langganan secara cepat menyeluruh, kemudian dilakukan analisis yaitu menggali apa yang disebabkan, apa yang menyebabkan, mengapa bisa terjadi situ, bagaimana bisa terjadi seperti itu, kapan waktunya, apakah kalau dicegah seperti ini bisa terjadi kemungkinan penurunan, dampaknya. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan semuanya. Kemudian penanganan risiko. Kadang-kadang kita dalam melakukan analisis dan evaluasi, nah kelemahan kita di sini. Kadang-kadang kita mempunyai perencanaan yang bagus terhadap sebuah risiko, tetapi lemah di sisi evaluasi, di sisi monitoring dan sebagainya. Sehingga ini lemah sekali kita rata-rata. Maka justru di saat inilah Tuhan memberikan kita lalai, kita tidak waspada, dan saat inilah terjadi sebuah kejadian yang tidak kita monitor. Sehingga risiko itu justru yang sudah kita planningkan untuk dikurangi, dicegah, dan sebagainya, malah terjadi karena faktor kelalaian yang terjadi pada diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai masalah penanganan risiko. Ya, penanganan risiko ini juga penting. Ya, penanganan risiko ini penting, yaitu dari awal. Ya, ini dari 3 kegiatan, yang kedua, ketiga, dan keempat ini adalah termasuk risk assessment. Ya, termasuk risk assessment. Dan ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena penanganan risiko ini juga ada yang menekan secara cepat, memang harus bergerak cepat,
atau yang bergerak lambat. Ini nanti kita harus kita lakukan dari identifikasi risiko ini adalah mapping. Ini dampaknya seperti apa, ini kualitasnya seperti apa, ini apakah sering terjadi apa enggak, tingkat bahaya dampaknya seberapa, harus dilakukan scoring nanti pada tahap analisis dan evaluasi, penanganan risiko. Dan terpenting juga dilakukan komunikasi dan konsultasi. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini adalah orang yang hebat sendirian. Tapi justru pada saat kita bertemu dengan orang lain, kita ngobrol dengan orang lain, kita komunikasikan dengan orang lain, justru disitulah kadang-kadang kita menemukan kelemahan kita. Kita akan ada tambah informasi. Oh mungkin gini, oh ternyata ada di sana seperti ini. Oh ada di sana seperti ini. Oh kemungkinan kayak gini. Oh dulu saya pernah kejadian seperti ini, akhirnya terjadi seperti ini. Nah ini penting buat kita, ya, penting buat kita. Jadi ini penting buat kita ya, ini penting buat kita untuk dipahami. Mohon maaf ini sedikit ada trouble di ruangan, bisa ditutup dulu nggak apa-apa, dikunci aja nggak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita melakukan komunikasi di dalam dialog sebuah tim, kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang baru, ya, menemukan sesuatu yang baru. Kita akan membangun teamwork yang baik, sehingga sesuatu yang berat kita kerjakan karena beramai-ramai mendapat informasi baru, mendapatkan ini baru, sehingga ini menjadi ringan. Oleh karena itu manajemen risiko itu adalah sangat penting, ya. Dan next. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang selalu saya katakan. Apabila kita sudah melakukan dari awal persiapan, pemantauan konsep, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, penanganan risiko, kita sudah melakukan komunikasi dan konsultasi. Apakah cukup sampai sekarang? Sampai hanya segitu itu aja? Tidak. Apabila di tengah jalan kita sudah menemukan risiko dan kita sudah tangani, ada kejadian lagi, kita tangani lagi, selesai sampai situ? Tidak. Yang namanya monitoring dan evaluasi itu selalu berjalan dari tahap awal sampai tahap akhir. Sudah dilakukan pergerakan, ya perbaikan sementara, tetap kita lakukan komunikasi lagi, kita lakukan evaluasi lagi, monitoring lagi, sampai apa? Tujuan yang ingin kita capai benar-benar berhasil kita laksanakan. Nah, kelemahannya di sini kita merasa sudah cukup evaluasi sekali kok. Justru semakin kita sering melakukan monitoring dan evaluasi, biasanya sebuah kendaraan yang ingin ke Jakarta itu biasanya udah waspada, persiapan dan sebagainya. Di tengah jalan selalu kita lihat, oh bensinnya masih enggak, oh suhunya panas enggak. Jangan kita bisanya cuma nyetir doang, ngetir jangan lurus kanan kiri. Kita tidak melihat petunjuk melakukan evaluasi, tiba-tiba di tengah jalan apa yang terjadi? Ternyata bensinnya habis karena kita tidak mengontrol, melakukan monitoring terhadap kondisi bensin dan sebagainya. Panas mobilnya karena kita tidak melihat suhu. Ini pun sama buat teman-teman semuanya. Next. Selanjutnya next. Nah di sini buat teman-teman semuanya kalau kita berbicara mengenai masalah identifikasi risiko, mungkin maaf ya ini terlalu kecil mungkin itu apa namanya slide-nya. Jadi kalau kita berbicara mengenai masalah identifikasi risiko, ya ini kita tidak lupa yang pertama kita harus tahu apa itu yang menjadi visi dari rumah sakit kita. Kalau kita berbicara dengan kontekstual di dalam rumah sakit, berarti kita berbicara kontekstual bahwa kita harus mengetahui tentang visi dari rumah sakit kita itu apa. Ya kalau ini mungkin jangan-jangan teman-teman sudah pada lupa semua. Mari kita ingat kembali bahwa visi dari rumah sakit kita adalah menjadi rumah sakit unggulan dengan pelayanan yang profesional. Sebenarnya kalau kita melakukan identifikasi risiko, ini sangat mudah sekali. Menjadi sebuah rumah sakit unggulan dengan pelayanan yang profesional. Nah ini justru pelayanan profesional itu yang bagaimana? Sebuah rumah sakit yang unggulan itu rumah sakit yang seperti apa? Kalau kita jembrang, dibuka semuanya, maka kita akan tahu, oh harusnya seperti ini. Oh ternyata rumah sakit kita seperti ini. Berarti ini resiko loh.
untuk terjadinya visi kita itu tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, misi kita itu seperti apa? Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, yang berorientasi pada pasien. Artinya begini, bahwa rumah sakit ini sebagai tolok ukur tujuan utama kita adalah bersenter kepada pasien. Artinya apa? Segala sesuatu di rumah sakit ini yang dilakukan, pembangunan yang dilakukan, seharusnya apa? Berfokus kepada pasien. Yang menjadi utamanya adalah pasien, karena ini adalah sebuah visi dan misi dari rumah sakit. Ya, ini adalah mengarah ke sana. Jadi kalau yang tidak sesuai dengan visi misi ini, berarti itu adalah sebuah resiko kegagalan tercapainya visi misi dari rumah sakit. Nah ini tadi sama Budir juga sudah disampaikan apa sih sebenarnya yang disebut dengan resiko gitu loh. Yaitu sebuah potensi ya. Resiko itu sebuah potensi yang dapat mengganggu proses menuju tujuan yang ingin dicapai. Ya jadi ya itu tujuan kita menjadi rumah sakit unggulan dengan pelayanan yang profesional. Makanya ini harus dijembreng apa sih pelayanan profesional? Bagaimana sih kita harus menuju ke sana gitu loh. Ya ini makanya harus dijembreng. Yang mengganggu itu yang nanti yang kita anggap sebagai resiko. Kemudian pemilik atau ruang lingkup. Ya ini siapa sih sebenarnya pemilik resiko atau ruang lingkup dari resiko itu? Ya itu semuanya. Tadi dikatakan oleh Bu Direktur juga sangat jelas bahwa siapa sih sebenarnya yang memiliki resiko? Pemilik resiko adalah semua yang ada di lingkungan rumah sakit. Apakah cuma itu? Tidak. Di luar lingkungan rumah sakit pun bisa itu menjadi sebuah resiko gagalnya sebuah pelayanan yang profesional. Contohnya seperti apa? Sekarang umpamanya ada hubungan yang kurang baik antara RSUD Cibarang umpamanya dengan Dinas Kesehatan atau dengan ada hubungan yang kurang baik dengan puskesmas sekitar. Ada yang hubungan yang kurang baik dengan pemerintah kabupaten. Pasti ini akan terganggu visi kita, ya. Visi kita itu pasti akan terganggu, apalagi misi yang akan kita lakukan pasti akan banyak terkendala. Jadi pemilik resiko itu siapa? Ya semuanya. Ya, pelayanan yang terkait dengan pelayanan, SDM, baik itu dokter, perawat, pasien, administrasi, pengunjung dan lain-lainnya juga gedung, sarana dan prasarana, alat ini. Nah, sebagai contoh nih. Kalau kayak kemarin kita di belum ICU belum mempunyai sebuah pelayanan untuk pasien airborne, khususnya adalah pasien COVID. Makanya apa? Sangat kita kesulitan apabila pasien-pasien yang mengalami kegagalan nafas karena faktor penyakit COVID untuk kita berikan pelayanan di RSUD Cibarang. Maka di tengah jalan kita berpikir, wah ini sebuah risiko nih gitu loh. Kalau ada pasien-pasien di RSUD Cibarang yang gagal nafas karena pasien COVID airborne, berarti sulit untuk dirawat di RSUD Cibarang. Maka jajaran manajemen bersama ICU mengambil sebuah terobosan dengan cara apa? Oh, kalau caranya gini berarti ICU harus dibagi menjadi dua, ada yang airborne dan non airborne gitu loh. Nah, makanya alhamdulillah setelah jadi. Kalau tidak dibuat gimana langsung dia umpamanya masuk gitu, masuk ke ICU. Ya itu risikonya apa? Nanti orang-orang ICU bisa terkena COVID semuanya. Kalau tidak ada ruang pemisah, ruang isolasi airborne. Pasien-pasien yang ICU yang lain bisa terkena semuanya. Karena kalau kita mengandalkan kedisiplinan kita, itu akan sangat sulit. Makan bersama, itu juga salah satu faktor risiko penularan COVID dan sebagainya. Jadi itulah salah satu faktor resiko yang bisa terjadi. Nah, sebagai manajemen risiko, tindak lanjutnya dari ini identifikasi risiko nanti apa? Ada yang namanya risk register, ya, ada yang namanya FMEA, ada yang namanya RCA, ada grading map, ya, grading risk ya Mas ya. Ada yang namanya grading risk gitulah. Nah, oleh karena itu dari identifikasi risiko ini yang saya sampaikan, maka kita masing-masing berkaca. Kalau berkaitan dengan proses pelayanan, apakah semua pelayanan-pelayanan yang ada di RSUD Cibarang itu sudah ada SPO-nya atau belum? Kalau tidak ada SPO-nya, ini adalah sebuah ranah kemungkinan nantinya adalah satu identifikasi risiko, kemungkinan timbulnya sebuah risiko. Maka perlu dilakukan tindak lanjut.
bangunan-bangunan ini apakah katakanlah ini ada semua IMB-nya atau tidak. Kalau dia ada IMB-nya, seyogianya bangunan itu adalah sudah terstruktur, ternilai dari kekuatannya, posisinya, dari area hijaunya, dan sebagainya. Sehingga untuk terjadi resiko juga semakin terminimalisir. Kemudian perawatannya, alat-alat kita, ya alat-alat kita seperti apa? Apakah semua alat-alat yang ada di RSUD Haji Barang itu sudah terkalibrasi atau tidak? Ya, ini juga resiko ya, sebuah resiko buat kita. Kalau belum dilakukan kalibrasi, berarti ada sebuah resiko buat ke pasien itu juga sangat besar. Kemudian para SDM, ya para SDM baik itu dokter, perawat, bidan, petugas-petugas apotik maupun petugas yang lain. Di sini udah jangan jelas dikatakan visinya harus profesional. Oleh karena itu apa? Kualifikasi mereka sesuai atau tidak? Ya, kualifikasi mereka sesuai atau tidak dengan peruntukannya. Jangan-jangan ada seorang perawat dijadikan tenaga administrasi kadang-kadang itu juga sangat resiko untuk terjadinya sebuah kekacauan. Kecuali memang walaupun perawat sudah dia mempunyai sertifikasi kualifikasi profesionalitasnya di bidang keuangan umpamanya, berarti itu sudah bisa diminimalisir. Atau sekarang tenaga administrasi yang tidak bisa komputer, dijadikan tenaga administrasi yang harus menyusun laporan tiap hari lewat SIM RS dan sebagainya. Kemungkinan terjadi trouble apa? Ya sangat besar. Maka ini adalah salah satu identifikasi risiko yang bisa kita lakukan dari sistem administrasi. Akibat apa? Kualifikasi dari SDM itu tidak sesuai. Atau apa? Monitoring dan evaluasi itu tidak pernah dilakukan. Ya ini juga adalah sebuah terjadinya resiko dan ini bisa menjadi sebuah resiko teridentifikasi ya. Nah itulah buat teman-teman semuanya. Sehingga tadi saya katakan resiko di rumah sakit itu tadi sudah saya katakan juga adalah dari resiko klinis maupun resiko non klinis. Resiko klinis itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh para PPA atau profesional pemberi asuhan maupun penunjang yang lain ya yang berkaitan dengan masalah klinis pasien atau bisa juga berkaitan dengan resiko ini maaf non klinis ya. Jadi satu klinis satu non klinis. Lanjut Mas. Nah, yang satu adalah yang merah adalah yang non klinis ya. Jadi ada klinis dan non klinis ini mohon maaf kemarin buat PowerPoint ini belum ngopi dari sebelah belum tambahin, jadi mohon maaf. Jadi inilah resiko di dalam rumah sakit itu bisa yang terkait dengan klinis maupun non klinis. Tapi sebenarnya juga tadi area resiko tadi yang banyak di depan juga bisa terjadi dari sisi operasional, pelayanan, keuangan dan sebagainya. Ya, teoritis aja sih. Yang penting bagaimana kita bisa mengetahui ada resiko di sekitar kita dan kita bisa memahami, mengelola dengan baik. Next. Nah ini kategori resiko di rumah sakit ya, ini bisa teman-teman perhatikan ya. Yang pertama resiko terkait dengan perawatan pasien, berarti ini bersifat klinis ya, resiko klinis. Kemudian yang kedua resiko terkait dengan staf medis. Coba kalian yang resiko terkait dengan perawatan pasien, apa sih sebagai contohnya? Ya gitu, sebuah pelayanan apabila tidak ada SPO, maka bisa orang-orang akan memberikan skala PDW. Ya, ada pemeriksaan BGA tanpa SPO BGA. Yang terjadi apa? Ada yang mengambil BGA-nya melalui arteri, ada yang mengambil BGA-nya di mana gitu. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya menjadi rancu, tidak valid ya. Ada ketentuan pasang infus, tidak ada SPO-nya yang harus 3 hari diganti umpamanya. Ternyata 2 sampai 5 hari, 7 hari. Sehingga risiko terjadi apa? Risiko terjadi ILO, infeksi dan sebagainya. Ya, kayak ruangan, ya mohon maaf nih, kayak IBS RSUD Haji Barang nih saat ini. Belum ada anterum yang bertekanan negatif, ya, ataupun ruang operasinya tekanan negatif. Yang terjadi apa? Resiko di IBS RSUD Haji Barang untuk terkena penyakit COVID semuanya itu juga sangat besar kalau kita melayani pasien-pasien COVID yang dilakukan operasi. Nah ini makanya perlu tinjauan apabila memang seperti itu. Ya mudah-mudahan sih IBS RSUD Haji Barang sudah ada ya anterumnya bertekanan negatif. Kemudian sebagai contoh juga resiko karyawan, ya resiko karyawan atau karyawan yang terkait. Ini banyak sekali gitu ya tinjauan-tinjauan.
katakanlah karyawan yang males gitu. Resikonya apa sih gitu? Mungkin laporan terlambat, keuangan terlambat, sehingga sistem kenaikan pangkat terlambat, atau sistem yang lain bisa terganggu, surat menyurat terganggu, atau karyawan-karyawan yang terkait. Ya, ini juga sebenarnya di rumah sakit itu resikonya itu sangat besar. Resiko keuangan, yaitu tadi awal sudah saya sampaikan. Resiko terkait properti, semacam kayak lift, tidak pernah diperiksa, tiba-tiba macet, ya, atau tidak dari SPO-nya. Bila lift macet, harus seperti ini gitu. Kalau tidak ada itu tidak pernah kita identifikasi, ya orang akan bingung. Begitu lift macet, apa yang harus saya lakukan? Tapi kalau sudah ada SPO-nya, sudah terdeteksi dari awal resikonya, oh bila lift macet, dilakukan melalui ini, atau digotong bareng-bareng, atau satpam datang membantu, sudah nggak usah diperintah, cuma laporan, lift macet, maka secara otomatis orang-orang yang terkait itu akan bekerja sesuai dengan SPO. Ini faktor risiko, karena risikonya apa? Pasien akan mengalami terganggu pelayanannya. Bisa terjadi pasien marah. Kalau pasien marah, ngomel, nulis di medsos. Jangan kita pikir pertulisan di medsos itu tidak memberikan dampak apa-apa. Dampaknya itu sangat besar. Loyalitas pasien yang tadinya kita begitu loyalitas tinggi, puas terhadap pelayanan, loyalitasnya tinggi, begitu setiap sakit yang di dalam otaknya selalu berkata RSUD Haji Barang. Setiap ada orang sakit, RSUD Haji Barang. Setiap ada orang sakit, RSUD Haji Barang. Nah, semacam kayak pelayanannya Mbok Narti itu hebat, sampai dikasih makanan, dikirimi makanan gitu kan ya. Ya, jadi hal-hal risiko yang semacam ini ya harus kita minimalisir ya. Bagaimana kita mengelola memanage sebuah risiko itu, meminimalisir untuk mengurangi dampak atau memindahkan dampak dan sebagainya ya. Dan risiko-risiko yang lainnya juga saya pikir banyak sekali ya untuk kita pahami. Next, Mas. Nah, ini jelas sekali ya kalau kita perhatikan ya risiko-risiko di RSUD yang tertusuk jarum, katakanlah. Ini sebagai contoh aja nih, sebagai contoh aja kayak stetoskop. Tiba-tiba cendulan di kupingnya hilang. Kita nggak tahu ya, tiba-tiba hilang. Mau dipakai secara otomatis cepat, gerakannya cepat, nggak tahu langsung pakai cep. Nggak tahunya jebule ujungnya itu yang ada plastiknya itu sudah copot gitu loh. Itu kan resiko. Akhirnya timbul luka di telinga dokter, luka di di perawat gitu, atau jarum ya, obat-obat narkotika itu semacam morfin, petidin, fentanyl, penyimpanannya nggak bagus, SPO-nya nggak bagus, sehingga terjadi penyalahgunaan kayak propofol, midazolam gitu ya. Orang yang gagal tidur, suatu resiko karena penyimpanannya nggak bagus, udah tahu ya. Ada yang pokoknya yang sulam-sulam bisa menghilangkan tidur. Ada gitu ya. Karena kan sedakum itu kan Oh, kalau yang itu obat tidur tuh. Ternyata yang diambil adalah atrakurarium. Jauh dari dokter Igun. Tiba-tiba tidur. Nggak tahu itu adalah obat pelumpuh otot. Jadi akhirnya wassalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini resiko. Makanya penyimpanan obat-obat yang bersifat sedatif, menurunkan fungsi pernafasan, fungsi jantung, itu sistem kelola penyimpanannya harus bagus. Monggo di farmasi, udah termasuk identifikasi resiko untuk yang ini atau belum. Lanjut, Mas. Nah, ini oleh karena itu ya, ini yang kadang-kadang paling berat itu seperti ini. Ada sebuah resiko di sekitar kita yang begitu besar, tapi kita sendiri tidak merasa ada sebuah resiko di sekitar kita. Ini yang kadang-kadang itu justru berbahaya. Ini warning buat kita semuanya ya. Karena itu akan menimbulkan kelengahan, memberikan dampak yang buruk buat kita semua. Ya, mudah-mudahan ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada, di surat Al-Kahfi ayat 10 ya. Itu marilah mudah-mudahan Allah itu memberikan rahmat kepada kita dan sekalian memberikan petunjuk sehingga kita itu akan dihindarkan dari bara resiko yang tidak kita inginkan, dan Allah selalu memberikan petunjuk buat kita semua sehingga kita mengetahui resiko yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Ya, kita mengidentifikasi dan Allah sudah memerintahkan untuk ya mengelola resiko itu dengan baik agar kehidupanmu ke depan itu bisa menjadi lebih baik. Ya, ini mudah-mudahan buat kita semuanya terhindar dari sebuah risiko. Nah, ini
Ini sekedar contoh aja, nanti akan dijelaskan lebih detail untuk mengenai masalah ini oleh Mas Gusmanto. Nanti juga bisa dilihat resikonya apa sih, ini termasuk proses, input atau output ya. Nanti bisa dinilai sebagai contoh identifikasi risiko dan masalah peluang. Tapi identifikasi risiko ini pun mengenai masalah formatnya juga tergantung kita. Ya sebagai contoh katakanlah umumnya begini. Ada sebuah risiko. Nah, kolom kedua dia masuk klinis atau non klinis. Umumnya kelompok ketiga adalah dampak. Dia akan memberikan dampak apa sih yang terbesar, yang terkecil ya. Kemudian skor dampak, kualitas dampak, sering tidaknya, skornya berapa. Nanti di dalam pemilihan, di dalam mapping ke depannya, grading risk nanti akan dilihat apakah dia menjadi faktor prioritas utama yang harus ditangani atau justru ini risiko ini adalah yang ditangani belakangan. Sekali lagi, itu adalah penilaian kita, tapi itu penting. Tetapi tetap di mana-mana itu adalah hak Allah untuk menentukan. Jangan-jangan yang tidak penting kita anggap justru itu yang terjadi. Itu nggak salah. Kita nggak usah berpikir sampai sana. Karena tugas kita adalah untuk berusaha mencegah yang sesuai dengan pola pikir kemampuan otak kita. Jadi mengenai masalah hasil udah terjadi seperti itu ya sudah. Tinggal kita berbicara inilah yang disebut dengan takdir dari Allah. Nah buat teman-teman semuanya, akhirnya kita sampai tahap ada sebuah kalimat yang disebut dengan thank you ya, yang disebut dengan thank you atau matur suwun atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu merahmati dan selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan sekali lagi, marilah kita selalu berdoa memohon kepada Allah untuk selalu mendapatkan rahmat-Nya, ya, untuk selalu mendapatkan petunjuk-Nya, karena kita harus hakul yakin bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Kita harus hakul yakin Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Kita itu berada di dalam ruang gelap. Allah yang maha tahu. Makanya kita jangan menjadi manusia yang sombong. Ya, kita selalu menjadi manusia yang minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang-gampang minta petunjuk kepada atasan dan sebagainya dengan menjilat. Tapi marilah kita menjilat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan bahwa Allah, hakul yakin kita bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Dan mudah-mudahan kita sebagai tembok di RSUD Cibarang, saya selaku Kepala Diklat sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada panitia dari Diklat yang bekerja sama dengan Komite PMKP untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan nanti kegiatan ini akan berjenjang dan terminalnya nanti ada luring maupun daring ini, terminalnya nanti akan ada lomba FMEA antar ruang yang akan kita lombakan untuk menghadapi HUT RSUD Aji Barang. Jadi masih lama dan nanti tetap kita akan laksanakan. Dan ini insya Allah kita akan laksanakan FMEA ini, lomba poster FMEA ini antar ruangan. Demikian, terima kasih, dan bila sekali lagi mohon maaf bila saya dalam menyampaikan ini, saya tidak berdiri karena hari ini tadi kepala saya pusing sekali, saya ngeliyer ya. Jadi secara mendadak saya minta bagaimana saya bisa duduk gitu loh. Karena takut saya jatuh ini. Jadi mohon maaf buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada acara atau yang akan menyampaikan. Ini cukup hari ini. Suaranya lu banget. Kok bisa sampai ya? Bisa, pakai bisa.
Selamat saya touch. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Dr. Igun pada kesempatan siang hari tadi sudah menjelaskan panjang lebar. Tadi yang berkaitan dengan hidup adalah pilihan, yaitu materi yang sekaligus ya Dr. Igun sebagai ya pembimbing tim zero ya. Dan tadi juga Dr. Igun sudah menyampaikan berkaitan dengan identifikasi resiko. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan di akhir hari ini kami ingin sedikit melakukan semacam kesimpulan gitu ya dari kegiatan tadi habis zuhur sampai dengan saat ini. Jadi teman-teman sekalian, tadi yang disampaikan Dr. Igun berkaitan dengan identifikasi resiko itu penting sekali. Karena ya kita tidak akan mungkin bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan kalau identifikasi problemnya aja kita nggak tahu. Kan begitu ya. Jadi masalahnya aja belum tahu, apalagi kita ingin memberikan solusinya, gitu ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, nanti kita akan berikan semacam template, karena di akhir dari sesi ini, teman-teman sekalian, saya ingin meminta teman-teman semuanya untuk mencoba untuk melakukan identifikasi permasalahan di masing-masing ruangan teman-teman sekalian. Nanti silakan nanti Mas Gilang untuk melihat apa namanya template-nya. Jadi template-nya seperti ini ya teman-teman sekalian ya. Teman-teman nanti bisa melihat template-nya seperti ini. Jadi tabel identifikasi risiko. Saya coba jelaskan lebih detail lagi ya berkaitan dengan template ini. Nanti teman-teman nanti mengisinya akan jauh lebih enak. Baik, pemilik risiko. Pemilik risiko itu siapa? Pemilik risiko itu adalah ruangan gitu ya. Ya, ruangan. Ruangannya mana? Yang memiliki risiko itu siapa? Tadi sudah dijelaskan detail oleh Dr. Igun bahwa kita semuanya berisiko. Nggak ada orang yang tidak berisiko, gitu ya. Semakin tinggi jabatan itu semakin berisiko, gitu ya. Kalau di manajemen nggak ada risiko, ini salah. Justru ketika jadi pejabat risikonya lebih besar, gitu ya. Oh pasien risikonya, justru pasien juga berisiko ya. Tadi sudah dijelaskan Dr. Igun. Risiko itu ada yang klinis, ada yang non klinis, gitu ya. Dilihat dari berbagai perspektifnya juga macam-macam, gitu ya. Jadi siapa pemilik risiko? Pemilik risiko adalah ruangannya itu siapa, gitu ya. Kalau saya ya di instalasi farmasi, pemilik risiko instalasi farmasi, gitu ya. Kalau di laboratorium berarti pemilik risiko instalasi laboratorium dan seterusnya, begitu ya. Terus berikutnya di bawah koordinator ruang atau K instalasi. Itu nanti ya paling instalasinya siapa gitu ya, namanya siapa gitu. Baik, terus periode. Apa itu periode? Periode itu maksudnya adalah bagus sekalian kita akan mencoba untuk menyusun register untuk tahun 2021 gitu ya. Jadi nanti mohon nanti diisi di situ periodenya adalah 2021 gitu ya. Oke, clear. Baik. Kolom pertama nomor saya kira mudah ya. Tinggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi poinnya teman-teman sekalian, kalau teman-teman mampu mengidentifikasi risiko itu semakin banyak, itu artinya teman-teman itu care terhadap patient safety. Care terhadap risiko. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya mengidentifikasi satu risiko, artinya teman-teman masih belum begitu care dengan risiko. Gitu ya. Jadi saya sih berharap nanti, karena ini nanti sekali lagi mau kita jadikan tugas ya untuk hari ini, saya minta teman-teman nanti mengelis resikonya banyak gitu ya, mungkin 10 sampai 20 gitu ya. Itu sekali lagi ya, semakin teman-teman itu mempunyai banyak ya resiko yang kemudian dituliskan di dalam form ini, berarti teman-teman semakin care terhadap risiko. Nah, jangan dibalik ya. Wah, kalau nanti banyak resikonya, berarti ini bermasalah. Bukan itu maksudnya, gitu ya. Kadang orang berpikir, wah ini resiko nih oke, berarti kita bermasalah nih mas. Bukan itu.
ya justru kalau semakin kita itu paham terhadap risiko, itu kita artinya kita care terhadap risiko itu. Karena begini, teman-teman harus bedakan ya antara risiko dengan masalah. Ya, harus dibedakan. Risiko itu potensi masalah. Tapi kalau masalah itu sesuatu yang hari ini ada. Jadi bedakan ya. Jadi jangan kemudian, kalau saya banyak listnya berarti saya banyak masalah. Bukan. Karena risiko itu potensi, belum terjadi gitu ya. Artinya kalau Anda itu punya sense of risk-nya itu bagus, itu artinya potensinya banyak, artinya Anda itu care terhadap risiko. Itu bagus sekali. Baik. Jadi semakin banyak, semakin bagus. Oke. Poin 2 nomor 2. Kegiatan. Apa yang diisi di dalam kegiatan? Kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan Anda sehari-hari. Kegiatannya apa? Gitu ya. Saya kegiatannya nyuntik. Ya sudah, nyuntik gitu ya. Nyuntik. Oke. Terus tujuannya apa? Ya tujuan nyuntik itu apa? Gitu ya. Kegiatannya nyuntik. Nyuntik itu kan memasukkan obat dari SPED ke pasien gitu ya. Oke, tujuannya apa? Tujuannya agar obat dari SPED ke pasien bisa masuk dengan aman, gitu ya. Baik. Nah, berikutnya kode risiko. Kode risiko saya kira mungkin tidak usah dilewati nggak masalah. Kan itu hanya kode saja, tidak usah disinggung nggak apa-apa. Terus pernyataan risiko. Ya, pernyataan risiko ini apa? Pernyataan risiko ini adalah risiko yang kira-kira bisa ditimbulkan dari kegiatan itu, gitu ya. Jadi kalau misalkan kegiatan menyuntik, gitu ya, pernyataan risikonya apa? Ya risikonya mungkin petugas tertusuk jarum, kan gitu ya. Kalau menyuntik kan begitu. Pernyataan risikonya adalah petugas tertusuk jarum. Nah itu contoh ya, contoh. Baik. Terus sebabnya apa? Loh, kenapa petugas tertusuk jarum? Sebabnya apa? Oh, ternyata karena sering dilakukan recapping. Nah, gitu. Recapping itu apa ya? Memasukkan apa namanya? Tutup SPED ke SPED-nya gitu ya. Nah, ketika sering terjadi recapping, maka justru sering terjadi petugas tertusuk jarum. Nah, gitu. Terus UC atau C itu apa maksudnya? Itu adalah pernyataan berkaitan dengan kegiatan itu bisa dikontrol apa tidak. Nah, gitu ya. Kalau bisa dikontrol berarti tulis saja controllable gitu ya, terkontrol. Atau kalau misalkan ini nggak bisa, kadang-kadang kita tidak menyadari berarti uncontrollable gitu ya. UC gitu ya. Kali controllable C gitu ya, controllable gitu. Oke, terus apa dampaknya? Yang ujung sana, yang nomor 8. Dampaknya apa? Dampak ini teman-teman nanti bisa isi dari uraian berkaitan dengan dampak yang terjadi ketika risiko itu terjadi pada petugas. Jadi kalau misalkan tertusuk gitu ya, risikonya tertusuk, sebabnya apa? Karena recapping. Dampaknya apa? Dampaknya ada petugas yang terinfeksi misalkan. Gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya ya. Jadi nanti teman-teman nanti bisa meng-create, teman-teman nanti bisa menyusun identifikasi risiko di masing-masing ruangan ya dengan tadi mengisi template yang sudah ada. Nanti template-nya nanti kita akan share, kita akan bagikan. Nah, ini menjadi tugas untuk siang hari ini. Saya sangat berharap nanti teman-teman bisa mengisi template risk identifikasi risk ini dengan baik dan jumlahnya banyak ya. Karena semakin banyak jumlahnya, teman-teman artinya care terhadap risiko. Baik, saya kira ini teman-teman yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah mengikuti in-house training risk management di hari pertama ini. Sekali lagi mudah-mudahan pada siang hari ini banyak hal-hal baru yang kemudian teman-teman bisa dapatkan, menambah wawasan baru, dan jangan lupa ya untuk dikerjakan identifikasi risikonya ini. Nanti kita akan minta ya identifikasi risiko ini di tanggal 15. Ingat ya. Jadi sekali lagi ini kan hari pertama.
Jadi kita itu ada rangkaian in-house training risk management ya. Jadi hari ini hari Selasa, terus Kamis besok tanggal 10, terus kemudian kalau nggak salah tanggal 15, terus terakhir nanti tanggal 22. Gitu ya. Nah, tugas identifikasi risiko ini nanti kami akan tagih di tanggal 15 Desember. Gitu ya. Jadi mohon teman-teman waktunya cukup longgar sehingga teman-teman bisa menyusunnya dengan baik gitu ya. Dan sekali lagi harapannya banyak yang tadi yang bisa dituliskan sehingga sekali lagi tujuan daripada IHT ini bisa lebih manfaat dan banyak membuat sebuah perubahan. Ingat hari ini saya kira kita cukup pandang sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis insya Allah tanggal 10 Desember. Jamnya masih sama yaitu ba'da zuhur jam 12.30 dan saya sangat berharap teman-teman nanti bisa gabung atau login mungkin ya sekitar jam 12.15 gitu ya. Begitu teman-teman sekalian, kalau ada hal yang mungkin belum jelas ya nanti mungkin bisa komunikasi dengan panitia, bisa dengan kami, bisa dengan Mbak Dias atau mungkin Mbak Uun atau dengan Dr. Igun gitu ya. Jadi panitia inti ini yang kemudian nanti bisa ditanya kalau ada hal yang kurang jelas. Oke. Baik, saya kira ini sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.